Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau iblis bicara jujur, mungkin ia akan berkata begini, saudara. Saya tidak perlu membuat manusia langsung menyembah saya. Saya hanya perlu memastikan mereka tidak pernah mengenal kebenaran yang sejati. Itu sebenarnya adalah modus iblis yang terkadang tidak terlihat oleh manusia awam. Terus kenapa demikian? Sebab ketika seseorang mengenal kebenaran, fakta yang benar, hidupnya pasti berubah. Begitu seseorang mengerti hidup dalam kebenaran, ia akan merdeka, saudara. Merdeka dari segala hal yang membuat ia tersesat, hidup sia-sia. Begitu juga ketika seseorang merdeka mengetahui kebenaran, maka kuasa kegelapan akan runtuh. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 32, Tuhan Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan saudara, iblis tidak melawan agama apapun, tapi ia melawan kebenaran. Inilah yang dipakai sebagai modus sejak awal, yaitu strategi penyimpangan. Di Kejadian pasal 3, kita bisa melihat modus operandi daripada si iblis ini. Ia tidak datang dengan pedang, tapi ia datang dengan pertanyaan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Hanya pertanyaan, saudara. Perhatikan teknik yang dipakai oleh si iblis ini. Ia memelintir firman, menaburkan keraguan-raguan, menyisipkan dusta kecil, membuat manusia merasa lebih tahu dari Tuhan, membuat manusia penasaran. Allah berkata jangan makan buah itu. Tetapi si ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Itulah modus pertama si iblis, menyimpangkan, bukan langsung frontal melawan. Ia tidak berkata Allah itu tidak ada, ia berkata Allah tidak sepenuhnya benar. Sejak saat itu, seluruh umat manusia jatuh dalam krisis kebenaran. Sampai saat ini, saudara, manusia bingung mana yang benar, karena semua ajaran mengklaim dirinya benar. Memang ini salah satu modus operandi dari si iblis, menebarkan ajaran-ajaran yang tidak benar. Tentu saja bukan 100% tidak benar. Dia pakai fakta-fakta kebenaran sedikit, lalu dicampur dengan racun kepalsuan. Hati-hati saudara. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.